بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwani rahim ta'ala, bapak-bapak dan kawan-kawan rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan kita nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Salam serta salat pada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwah ta'ala, kita melanjutkan pembahasan tentang asyurut, yaitu syarat-syarat syahadat. Pembahasan pertama yaitu berkenaan tentang al-ilmu. Ilmu ini merupakan pokok usul dari segala amalan kita. Semua amalan kita itu dari ukur daripada besar dan kecilnya ilmu kita. Sedikit atau banyak ilmu kita. Itu tentang al-ilmu. Sebagaimana dalam kitab Imam Bukhari ketika membahas tentang perkara ilmu, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Yang kedua, al-yaqin. Syarat yang kedua adalah yakin. Agar ilmu itu akan melahirkan keyakinan yang kuat di dalam ibadah kita, di dalam keyakinan kita. Semakin tipis ilmu seorang, semakin lemah juga keyakinan. Orang punya keyakinan kuat, tinggi dan lain sebagainya karena ilmu yang ada pada dirinya. Kemudian yakin akan melahirkan namanya yaitu al-ikhlas. Ikhwah ta'ala, urusan al-ikhlas, ibadah al-ikhlas ini tidak mudah, ikhwah ta'ala. Kadang-kadang dalam keadaan kita lemah, itu biasa keikhlasan kita mulai tercemari, terkotori. Atau mungkin dalam keadaan kita lemah, nggak ada yang peduli, nggak ada yang mau lihat, nggak ada yang mau dekat. Itu ujian daripada keikhlasan. Maka disitulah kita membutuhkan namanya kesabaran dan keistiqomahan di dalam ibadah. Kalau ibadah itu didasari keikhlasan, maka kita tidak butuh yaitu penglihatan orang, tidak butuh nama orang, kita tidak butuh orang dekat atau orang jauh. Karena apa? Karena itu didasarkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini kita mencoba beramal, yang amalan itu nggak ada yang lihat, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, itu maka menjadi besar nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau ada amalan kita hari ini tapi 1 juta manusia, mata manusia memandangnya, ingat ikhwah ta'ala, itu maka di hadapan Allah juga akan menjadi kecil. Nah, itu rumusnya. Makanya Ibnu Mubarak berkata, ada yang masih ingat? Ibnu Mubarak berkata, apa perkataannya? Ruba amalin saghirin tu'azimuhun an-niyatu. Ruba amalin saghir, betapa banyak perbuatan amalan yang kecil, kecil dia. Antum masya Allah tengah malam kemudian datang ke masjid ini, lihat kotoran, kotoran di mana? Kamar mandi. Antum dan ikhlas bersihkan,
Itu luar biasa amalan itu. Ya, dibandingkan orang di sholat 2 rakaat, kemudian dia masya Allah, kok sepi orang di sini ya, nggak ada orang dan lain sebagainya. Itu mulai terus muncul hatinya, ya, ingin dilihat, ingin disaksikan. Itu lebih besar nilainya di hadapan Allah orang yang membersihkan kotoran tadi karena Allah. Kemudian ada orang yang sholat tapi merasa di kok sepi, nggak ada yang dekat, nggak ada yang lihat, nggak ada yang pantun, nggak ada yang monitor, ya, dan seterusnya. Itu lebih besar pahalanya, ya, orang yang beramal tapi tidak mau dipuji dan lain sebagainya, ya. Nah itu ikhwan. Maka betapa banyak amalan yang kecil, ya, Anda sering sampaikan ikhwan. Kadang-kadang kita butuhkan nih ilmu ini. Ketika antum sendirian, ya, gak ada orang dekat, gak ada orang yang sapa, gak ada orang kenal, bahkan antum di situ, ya, sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jadilah kalian, ya, orang-orang yang asing. Nah, ilmu ini yang kita ambil ketika beramal, ya, ikhwan ta'ala, ini luar biasa akan memberikan apa? Magnet dan energi dalam amalan kita, ya. Itu bagaimana ikhwan, ketika kita beramal kita orang yang asing, orang asing hanya sekedar sehingga kemudian pergi, itu lebih selamat ikhwan ta'ala dibandingkan orang-orang yang mukim. Kalau orang mukim gitu, ya, maka karakteristik orang-orang asing itu ikhwan ta'ala, ya, dia hanya mengambil bekal kemudian dia tinggalkan. Itu lebih selamat amalan kita, ya, dibandingkan orang yang mukim. Kalau orang mukim karena biasa, ada kerja, ada temannya, ada kawannya, ada saudaranya, itu biasa. Nah itu ikhwan lebih selamatnya, ya. Ya, ketika itu lebih selamat amalan kita. Itu rumus yang pertama, ya, rubba amalin saghirin tu'azimun niyah. Nah, Anda sampaikan juga kepada panitia, ya, kawan-kawan ikhwan ta'ala yang mempersiapkan kajian, ya, antum jangan anggap ini antum menghadirkan segini saja itu pahalanya besar, ya. Wah, enggak ada ketawa nih, enggak ada teman, enggak usah, ya, bismillah aja. Kalau karena Allah semua akan jadi mudah semuanya. Tetapi kalau tunggu teman yang lain, kawan yang lain, enggak akan selesai-selesai ikhwan ta'ala. Anda sering sampaikan, ya, bukan hanya di sini ya. Ya, bahkan ada orang tua masya Allah umurnya 62 itu setiap kajian saya bisikin, Pak, ya, berebutlah amalan kebaikan walaupun orang lain tidak suruh, Bapak ambil. Apa yang diambil ikhwan? Hanya air 1 gelas saja tuh, 1 gelas kemudian dicolokin setiap kajian. Awalnya masya Allah itu bukan berkhidmat, bukan memerintahkan berkhidmat pelayanan, tidak ikhwan, tetapi ambil bagian kita, apa yang bisa kita lakukan untuk apa? Amalan soleh kita. Pertanyaannya, ya, semua di antara kita bisa melakukan itu. Nggak ada yang nggak bisa beli, nggak ada, semua bisa beli, ya. Tapi bisa menghadirkan nggak ini? Nah itu jadi PR kita, ya, itu ya, menghadirkan sesuatu yang sifatnya ikhwan ta'ala, ya, yang sifatnya kecil, tapi itu untuk ibadah kita, insya Allah itu menjadi ladang pahala yang besar. Baik, ikhwan. Kenapa? Antara ikhlas dan as-sidqu, yang dua ini, ikhwan, yang keempat, itu sangat berkaitan. Ya. Ketika hati seseorang jujur dalam beribadah, maka dia selamat ikhlasnya. Tetapi kalau nggak jujur hatinya dalam beribadah, dalam beramal, dia tidak akan ikhlas. Ya. Nah itu ikhwah rahimani ta'ala. Yang ketiga al-ikhlas itu. Makanya perkataan Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala memberikan semangat untuk saya dan kita semuanya ikhwan ta'ala, rubba amalin saghirin, rubba amalin saghirin, betapa banyak amalan yang kecil, tu'azzimuhu, ya, menjadi agung, menjadi besar nilainya di sisi Allah. Kenapa? An-niyatu, karena sebab niatnya. Sebaliknya kata Ibnul Mubarak, rubba amalin kabir, betapa banyak amalan ibadah yang kelihatan gede pahalanya, besar, tusaghiruhun niyatu, menjadi hina, menjadi kecil, menjadi nggak ada nilainya di sisi Allah. Kenapa? An-niyatu, disebabkan oleh niat. Nah itu ikhwaratul.
Ternyata kedudukan niat dalam membangun ibadah itu amat sangat pokok, dasar itu ya, ya itu ikhwah ta'ala. Ya berarti perkara ikhlas itu sangat mendasar dalam ibadah seseorang. Kenapa ikhwah ta'ala? Ya, karena di antara manzilah al-manzilatun niyah, ya manzilah niat. Ada berapa manzilah niat? Saya kalau duduk ini mau apa namanya mengulang-ulang ini. Ya. Apa manzilah niat? Kedudukan niat dalam ibadah, dalam amalan kita. Berapa kedudukannya? Saya nulis lagi. Kedudukan niat ada berapa ikhwah ta'ala? Ya, kedudukan niat itu dua. Yang pertama apa kedudukannya niat itu? Tamyizul ibadah wal adat. Tamyizul ibadati wal adat. Silakan ditulis. Ya. Tulis di sini ya. Ya tulis. Nah. Apalagi 1 tahun. Luar biasa. Ya. Kedudukan niat. Ya. Yang pertama apa tadi kedudukan? Tamyiz, ya, membedakan, ya, antara ya, ibadah dan adat atau kebiasaan. Nah, itu. Yang pertama, membedakan antara ibadah dan adat. Ya. Apa bedanya qobliyah dengan subuh tadi? Antum sholat 2 rakaat sama, subuh sama, subuh 2 rakaat, qobliyah juga 2 rakaat. Apa bedanya? Sama-sama bacaannya, gak ada beda. Antum baca Al-Fatihah, antum baca Iftitah, antum baca sholawat, antum baca zikir, semua sama. Apa bedanya ya? Niat tadi, di situ pentingnya. Ya, ada orang begini, Allahu Akbar. Apa bedanya itu? Ada yang biasa, ada ibadah. Itu. Berdiri juga ada orang juga berdiri. Kalau biasa berdiri. Nah, semua itu ikhwah ta'ala dibedakan dengan antara ibadah. Sama dengan antum nyenderin gini. Ya, itu bisa berubah ikhwah ta'ala tergantung niat. Kalau tuh nyender biasa jadi nggak dapat apa-apa. Tapi kalau tuh punya niat nyender supaya maksimal dengarkan ilmu, di situ bedanya. Benar, sederhana kan? Ya, amalan biasa itu berubah jadi wajib, jadi sunnah, jadi haram, jadi makruh, ya tergantung niat. Nah, gitu ya. Itu namanya tamyizul ibadah wal adah, membedakan ya satu ibadah dengan ibadah lain atau kebiasaan. Minum hukumnya apa? Boleh saja antum minum saya, tapi haram ketika apa? Pada zatnya sama, ini zatnya sama, halal dia, tapi jadi haram ketika apa? Ya musrif, ya itu ketika kita berlebihan. Ya antum minum 1 galon, ya obat seperti tidak tuh ngerusak, haram jadinya. Nah itu sederhana saja tuh. Walaupun hukumnya asalnya perkara halal haram, tapi kalau berlebihan, makan minum hukumnya apa? Mubah. Berlebihan boleh nggak? Berubahkan statusnya. Nah gitu. Sampai sini paham tuh. Nah, alhamdulillah. Baik, itu yang pertama, membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain, ya, atau adat atau kebiasaan. Itu ya Pak, itu maknanya manzilatul, ya, manzilah apa? An-niyah. Ya, dijelaskan oleh Imam
Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Baik, yang kedua, ikhwah ta'ala, tamyizul maqsud, ya, tamyizul maqsud wal irada, membedakan, nah ini membedakan maksud dan tujuan. Nah, membedakan maksud dan tujuan. Maksudnya apa, tujuannya apa, itu membedain, ya. Sama-sama sholat, yang satu karena anaknya sakit, ya, masya Allah, ya, wah, pelajaran olahraga, ya. Antum kalau ziarah ke mana, ke rumah sakit, itu masya Allah, air mata itu mudah antum lihat mudah, ya. Paham nggak maksudnya? Ketika antum visit, berkunjung, ya, besuk, atau antum ada di rumah sakit, antum akan ketemukan setiap waktu orang menangis. Menangis apa? Ya, dia menangis di musola itu. Menangis untuk apa? Minta kesembuhan. Setelah sembuh bagaimana? Nah, itu namanya tadi itu. Kalau ibadah yang dilakukan sholat subuh itu sampai dia menangis dan lain sebagainya, tujuannya hanya minta kesehatan, maka keliru ibadah itu. Bagi kemarin, ikhwah ta'ala, ada beberapa orang tuh cerita, masya Allah, saya sudah kemo Pak, alhamdulillah, ya, kalau nggak kemo mungkin saya lewat, itu. Kemudian semua kering. Saya bilang, Bapak sholat ini untuk apa? Bapak sholat untuk apa? Sambil berbaring-baring, 3 orang kecapean, saya tanya. Akhirnya ketika saya sebutkan ayat yang mudah mereka hafal, ya, kemudian bangkit. Akhirnya yang tadi ngobrol santai jadi ustad. Tadi ngobrol santai sambil berbaring kita Pak, 3 orang 4 orang situ bermalam, ya, gitu. Habis saya bacain ayat, keluarin ayat, ada 1 orang respon, buka HP-nya, Pak, buka coba surah ini. Berubah situasinya, yang tadinya rileks, santai, sambil berbaring-baring tidur, ya, gitu, ngobrol, akhirnya serius, duduk serius, 4 orang. Saya suruh buka. Saya tanya, kenapa Bapak nangis? Nah, gitu. Nah, itu ikhwah ta'ala, ketika kita butuh baru, itu namanya apa? Maksud. Sholatnya tadi minta supaya sembuh, keliru. Kalau Bapak berdoa nggak apa-apa, tapi kalau Bapak berniat sholat, alhamdulillah Pak, saya sudah kemo, kemudian sekarang sholat untuk siapa Pak? Hati-hati ya Pak. Betapa banyak orang seperti itu amalannya, ikhwan. Ini contoh aja deh. Betapa banyak orang amalan seperti itu. Ketika mereka, ya, terhindar dari masalah, baru ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini syirik, ikhwan. Tapi ketika dia aman, udah anggap sholat. Hari pertama, kedua, oh ya Allah, ya Allah. Setelah itu, setelah dia beraktivitas, lupa. Ini yang bahaya, ikhwan. Ya, dalam keadaan sempit baru ingat Rob, dalam keadaan aman baru lupa Allah. Ini keliru. Masya Allah, kencang tuh, ya, ada ibu bacaan yang kencang dan lain sebagainya. Ini hanya contoh ikhwah ta'ala yang sering kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa, ya, niat itu luar biasa memberikan efek kepada amalan kita. Ya, saya ingin jelaskan sedikit ikhwan tadi. Akhirnya saya sampaikan, Pak, kalau sholatnya tujuannya minta sehat, maka rusak sholatnya Pak. Tapi kalau habis sholat Bapak berdoa minta sehat, monggo silakan. Baru kaget ya. Beda ya. Berdoa dengan niat itu beda. Itu pentingnya ikhwah ta'ala, belajar itu di situ. Sehingga kita tidak apa? Ikut-ikutan. Hampir semua itu kalau ada masjid, ikhwah, rumah sakit kemudian masjid, antum pasti dapat itu.
Orang yang nangis, bahkan bacaan Qur'annya, istighfarnya luar biasa. Bacaan bagus, sholat bagus, Al-Quran bagus. Tetapi ketika orientasinya, niatnya beda, maka itu menjadi malapetaka, menjadi musibah. Itu contoh aja. Berarti kedudukan niat yang kedua, ikhwah ta'ala, membedakan maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan itu kapan? Sebelum, ya. Itu antum memberi tujuannya untuk apa? Nah, maksudnya apa? Supaya cinta, supaya demen, supaya suka, atau karena Allah? Nah, itu disitulah ikhwah ta'ala, itu yang kedua, membedakan maksud dan tujuan. Karena apa ikhwah ta'ala? Antara ya al-ikhlas dengan al-kazib, ya yang ini, nah as-sidqu ini ikhwah ta'ala, ini kalau nggak sama ikhwah ta'ala, itu akan melahirkan apa namanya nifak. Saya ulangi lagi, ketika dalam ibadah itu tidak ada ikhlas atau as-sidqu, kejujuran, dia akan melahirkan namanya nifak. Dan bahaya ikhwah. Nifak itu apa? Izharul iman, izharul islam, itu kan makna nifak itu. Ketika kita bahas tafsir As-Sa'di itu, izharul islam, izharul iman, ya, wa ibtanul kufri, wa ibtanul kufri, ya gitu, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran, menampakkan kesolihan, menyembunyikan ketolihan. Ya, solih lawannya tolih. Nah itu ikhwah ta'ala, dan itu adalah penyakit nifak, dan itu bahaya. Ya, ini sering kita bahas ikhwah ta'ala, ya, bahwa ya di dalam ibadah tadi ikhwah ta'ala, niat itu sangat berperan, ya, sangat penting. Maka yang kedua, tujuan dari kedudukan niat itu adalah membedakan maksud dan tujuan. Ya, sholat subuh dengan qobliyah sama-sama, bedanya di mana? Niatnya tadi sama-sama. Apa bedanya dengan ya Jumatan dengan Idul Fitri, Idul Adha? Sama, nggak ada bedanya. Gerakan sama, bacanya sama, hadapnya sama, syaratnya sama, rukunnya sama. Yang membedakan apa? Niat tadi. Itu Bapak. Baik ikhwah ta'ala, makanya itu pentingnya niat tadi. Maka kata Ibnu Mubarak, betapa banyak amalan yang besar itu menjadi ya kecil, hina, disebabkan karena salah niatnya tadi. Baik, sampai di situ ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke empatnya. Saya hanya mengulang lagi ikhwan dan saling mengingatkan, ya, kadang-kadang dalam keadaan lobet kita ikhwah, capek, itu biasa iblis itu. Iblis meniupkan kita, bisikan kita, kamu percuma sendiri kerja, percuma kamu sendiri sholat, percuma kamu sendiri sedekah, sedekahmu dicaci maki. Itu iblis tuh, iblis tuh. Ya sama dengan teman-teman, ya, kita sama-sama diamanahi untuk dakwah, untuk ibadah dan lain sebagainya. Itu biasain. Itu kalau nggak istighfar langsung lekat itu, melekat itu dalam hati itu. Nah kalau gitu saya nggak hadir deh. Nah, itu biasa dalam apa? Kepanitiaan. Itu ikhwah ta'ala. Ya, hilang jadinya apa? Rasa ikhlasnya tadi. Karena apa? Nggak datang ke kawan. Nah itu ikhwah ta'ala. Itu sering kita alami, sering kita dapatin situasi dan kondisi seperti itu yang mengikis yang tadinya kita keluar dari rumah ikhlas, tapi melihat di ya lapangan nggak ada orang. Itu luar biasa, ya, luar biasa, berat itu Pak, ya, berat itu, ya, namanya niat itu berat, ikhlas itu berat. Baik, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan. Yang keempat, as-sidqu, ya, orang yang ikhlas ikhwah ta'ala, berarti dia benar, ya, benar hatinya. Karena ikhwah ta'ala, sidqul, as-sidqu itu ada 3 kategorinya. Ada yang jujur dengan amalannya tapi hatinya bohong, amalannya jujur tapi hatinya bohong. Ini namanya siapa? Sifat nifak. Amalan soleh
sholat ya, tapi hatinya tidak solih. Ini namanya nifak, sifatnya namanya nifak. Nama orangnya apa? Munafik. Itu ayat 8 sampai ayat 19. Bahkan ayat 20 Al-Baqarah tuh, wa minan nas may yaqulu, dan seterusnya sampai ayat 19 sampai ayat 20. Itu Allah singkap, ya, Allah bongkar karakter busuk daripada kenifakan. Maka ayat yang paling banyak dibicarakan dalam Al-Quran adalah masalah nifak, sifat nifak. Apa tuh nifak itu? Adalah antara perbuatan zahirnya dengan hatinya itu berselisih. Ya, dia sholat tapi hatinya berselisih, gak sesuai, yukhalif, ya, gitu, berselisih. Itu namanya nifak. Ya, gitu. Maka syarat yang keempat daripada la ilaha illallah itu adalah as-sidqu, benar-benar, ya, ucapannya tadi dijawantahkan dalam hati. Jangan sampai dia cerdas, pinter, beretorika asyhadu an la ilaha illallah tapi taqiyahnya tinggi, ya, gitu, pura-puranya tinggi. Nah itu ikhwah ta'ala, ya. Makanya ucapan yang dia keluarkan tadi dibenarkan dengan amalannya. Amalan apa? Hatinya. Jangan sampai dia menyelisihi amalan hatinya. Maka kalau ada orang yang fisiknya berbuat amalan solih tetapi hatinya dusta, maka itu disebut dengan nifak. Bahasanya izharul Islam wa ibtanul kufri, menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Ini bahaya, ya. Antum pernah, ya, di dalam kitab Muslim, Sahih Muslim nomor hadis 1905, ya, itu dalam syarahnya. Kemudian dalam sahihnya 3547. Tentang apa itu? Ikhlas, ya. Kita ulang, ya Allah, saya baca cepat. Inna awalan nas yuqda yaumul qiyamah, ya, manusia yang pertama kali akan diadili oleh Allah. Siapa? Manusia pertama kali nanti yang akan diadili oleh Allah siapa, Bapak? Yang pertama, rajulun istusyhida, orang yang berjihad, ya, fa'arafa ni'amahu. Kemudian orang yang berjihad paham benar itu apa yang didapatkan dari jihadnya. Tidak ada yang didapatkan kecuali surga. Kemudian ketika itu Allah tanya, "Bama fa'alta bidzalik?" Apa yang kamu lakukan dengan jihadmu? Orang ini mengatakan, "Tidaklah aku keluar di jalanmu ya Allah kecuali untuk jihad." Allah katakan, "Kadzabta." Kamu dusta. Ini namanya berdusta, berarti bohong. Ya, fisiknya benar, berjihad ya fisiknya, tapi hatinya dusta. Nah, konsekuensi ikhlas, konsekuensi syahadat itu begitu, ikhwah ta'ala. Jangan sampai dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, hatinya tidak membenarkan, ya, malah mendustakan. Nah, kalau amalannya zahirnya amalan surga, maka amalan hatinya juga harus amalan surga, gitu. Kalau enggak tadi. Kemudian ketika Allah tanya, "Fama fa'alta bidzalik?" Apa yang kamu lakukan dengan jihad tadi? Maka dia berkata, "Tidaklah aku keluar melainkan untuk berperang di jalanmu ya Allah." Apa kata Allah? "Kadzabta." Kamu dusta. Kamu keluar itu liyuqalu jariyun. Nah, ini ikhwah, hadisnya saya baca untuk diri saya, ya, dan kita semuanya. Kenapa? Ini penting sekali. Dalam amalan akhirat itu luar biasa beratnya. Maka ingat perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Apa berkata? Ya, ma'alajtu syai' asyaddu, ya, tidak ada sesuatu yang aku obatin, ya, obat, ya, penyakit yang paling berat, ya, kecuali minan niyah, kecuali daripada niat, ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, tidak ada yang paling berat aku obatin kecuali perkara niat. Itu ikhwah ta'ala, ya. Makanya yang keempat syarat la ilaha illallah itu adalah as-sidqu. Sidqu artinya jujur. Nah, ini ikhwah ta'ala, as-sidqu artinya jujur. Jujur maknanya
antara ucapannya tadi harus nyambung dengan hatinya. Jangan sampai dia beramal solih tapi hatinya dusta. Makanya Allah katakan tadi kata. Yang kedua, orang yang punya ilmu, orang yang berdakwah, orang yang baca Al-Quran, ya, ketika dia hilang, ya, tadi hatinya terkotorin, maka dia akan berbuat riya, dia berbuat sum'ah, dia berbuat ujub, sehingga apa? Ya, konsekuensinya amalannya jadi rusak. Ya, maka Allah katakan, ya, ma fa'alta bidzalik, apa yang kamu lakukan dengan sedekah, dengan ilmumu, apa yang lakukan dengan dakwahmu, apa yang dilakukan dengan baca Al-Qur'anmu, ya. Kemudian, tidaklah aku belajar ya Allah, tidaklah aku mengajarkan ilmu ya Allah, tidak aku baca Al-Qur'an ya Allah kecuali karena Engkau. Allah katakan dusta. Kamu belajar, kamu mengajarkan ilmu supaya disebut orang yang alim. Orang baca Al-Quran, ya, supaya kamu disebut qori. Faulqi alaihin nar, maka orang ini terlempar, tercampakkan ke dalam api neraka. Ya. Yang ketiga, warajulun ausa'an, ya, seseorang yang diberikan kelapangan rezeki, kemudian ditanya, apa yang kamu lakukan dengan rezeki yang luas, yang banyak, yang mudah, ya, tidaklah aku keluarkan untuk kecuali berinfak. Allah katakan kadzabta, dusta. Kamu berinfak supaya disebut siapa? Orang dermawan. Ini virus itu, ya. Nah, itu as-sidqu. Yang keempat, syarat daripada la ilaha illallah yaitu bukan hanya pintar mengucapkan tadi, tapi dia harus membuktikan dengan hatinya. Apa makna tasdik itu? Membenarkan dengan hatinya. Jangan sampai menyelisihi, ya, amalan fisiknya. Kalau dia menyelisih amalan fisiknya, ikhwah ta'ala, ini akan bisa merusak daripada ibadah kita dalam, ya, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, itu yang keempat daripada syarat la ilaha illallah. Kemudian ikhwah ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari hadis Ibnu Abbas masih berkenaan tentang perkara yaitu as-sidqu yang terakhir itu. Kemudian ikhwar ta'ala, di dalam yaitu riwayat Imam Bukhari nomor 99, kemudian dalam Sahih Muslimnya, ya, itu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang as-sidqu? As'adun nasi syifa'ah, as'adun nasi bisyafa'ati, manusia yang paling berbahagia, manusia yang paling berbahagia siapa? Bisyafa'ati, dengan syafaatku, kata Nabi, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Siapa mereka? Man, siapa saja, orang. Qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah min qalbihi, mengucapkan la ilaha illallah khalisan, ya, ikhlas, min qalbihi, dari hatinya, au nafsihi, atau jiwanya. Nah, ini ikhwah rahimahullah, itu tentang, ya, orang yang paling berhak mendapatkan syafaat pada hari kiamat adalah orang yang membaca la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, itu ikhwah rahimahullah, itu tentang perkara keikhlasan tadi. Kemudian, ya, ikhlas itu akan melahirkan apa? Bersumber dari hati yang jujur. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah juga, ya, yaitu nomor hadis 128. Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramahullahu 'alan nar. Tidaklah, ya, seseorang bersaksi tidak ada, ya, ilah yang berhak diibadahin dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammadan, dan bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, siddiqan, dengan penuh kejujuran, yang jujur, min qalbihi, yang dari
hatinya, illa melainkan kecuali haramahu, ya, Allah akan mengharamkan baginya halan nar, yaitu api neraka. Nah ini ikhwah ta'ala, berarti orang yang jujur dalam mengucapkan kalimat syahadatain, ya, itu akan terhalang dari api neraka, bahkan diharamkan untuk masuk api neraka. Itu kalau yang jujur. Jujur maknanya hatinya membenarkan konsekuensi dari lisannya tadi, ya, yaitu ikhwah rahimani ta'ala. Baik, ya, ini yang kelima. Sekarang kita masuk yang kelima sekarang, ikhwah. Ya. Yang kelima, ikhwah adalah al-mahabbah. Ya. Ya. Kelima, al-mahabbah. Berarti syarat kelima dari la ilaha illallah ada al-mahabbah. Mahabbah itu cinta, ikhwah ta'ala. Luar biasa, ikhwah ta'ala. Amalan itu kalau tidak didasarin, diwarnai dengan kecintaan, ikhwah ta'ala, tidak akan terwujud. Antum bisa salat subuh, antum bisa hadir majelis ilmu, antum bisa sedekah, antum bisa ngaji, itu karena ada cinta di situ. Ya. Maka orang yang punya cinta, ikhwah, dalam ibadah itu akan menjadi apa? Nyaman, itu nyaman dia, hatinya akan jadi nyaman itu. Tetapi kalau cinta itu nggak ada, ikhwah ta'ala, maka dia akan apa? Ambar. Maka di antara power, ya, di antara tiang-tiang di dalam ibadah itu, ikhwah ta'ala, al-mahabbah. Supaya orang merasakan manisnya ibadah tersebut, ikhwah ta'ala, maka dia harus menanamkan kecintaan, ada rasa cintanya, ya, gitu. Kita dalam urusan dunia aja, ikhwah, banyak kita dapatkan ilmu, ibrah. Ada orang masya Allah, dia lihat kiri, sudut kiri nih, oh kanan, oh ini salah ini, oh ini salah, oh ini salah. Kenapa, ikhwah? Karena dia sudah cintai amalan tersebut. Oh ini AC ini salah posisinya, oh lampu ini salah posisi. Ini urusan dunia, ikhwah. Orang yang sudah mencintai profesinya itu, ikhwah, itu akan menular ke matanya, menular kepada instingnya. Itu hebatnya cinta itu. Baru lihat aja itu keliru, dia langsung bisa mengkonis, oh ini salah pak ini, karena sekian frekuensinya, sekian ininya, intervalnya, ini soundnya, ini salah nanti di mixernya, sampai ngomong gitu. Itu contoh orang yang cinta. Karena cinta itu apa? Melahirkan profesionalisme, melahirkan apa? Skill, keahlian. Orang kalau sudah hobi, ikhwah, cinta, itu masya Allah mati-matian itu dibeli. Sama dengan tukang kayu, tukang besi, tukang las, semuanya. Itu cinta itu ternyata melekat dalam, bukan ibadah saja, ikhwah. Ya, ada yang anak tersesima, ikhwah ta'ala. Ini mungkin kalian kawan, ikhwah ta'ala, untuk menciptakan profesionalisme itu butuh namanya kecintaan ini. Ya. Ada sebuah karyawan, ikhwah, anak nggak sebutkan perusahaan besarnya. Itu masya Allah sampai diberikan prestise, diberikan sanjungan sama dari manajernya sampai bawahannya. Pernyataannya sama ketika perpisahan, ketika dia MPP, pensiun dini, masya Allah semua terkesima, menangis itu. Bosnya menangis, bawahannya menangis, sesamanya. Kenapa? Ketika dia memberikan pesan, saya dalam kerja ini satu ilmu saya yang saya dapatkan dari orang tua saya. Saya ulangi, ikhwah, ini menarik untuk kita kaji, ya. Saya dalam kerjaan saya ini 40 tahun, 43 tahun ini, ilmu yang saya dapat dari orang tua dan agama saya. Apa itu? Saya cintai kerjaan saya. Saya cintai kerjaan saya, maka orang banyak senang. Apa maksudnya, ikhwah? Ketika skill dunia itu dicintai, ikhwah, itu akan melahirkan apa? Keahlian yang luar biasa. Itu sampai ketika di depan saya mereka, masya Allah, memberikan testimoni, pesan, gagasan, itu air mata. Bosnya kalau nangis, teman-temannya itu nangis. Kenapa? Ketika dia memberikan sambutan, pesan,
Saya dalam kerja 43 tahun di perusahaan ini, Bapak dan teman-teman, itu saya benar-benar cinta sama kerjaan itu. Rumusnya sederhana, pesan orang tuanya, kemudian urusan agama. Itu. Masalahnya apa? Ikhwan ta'ala, pensiun dini itu nggak mudah. Betapa banyak kawan-kawannya yang mengajukan pensiun dini itu 3 tahun 4 tahun baru lolos. Ini hanya 2 minggu ngajuin di perusahaan, kemudian keluarkan itu. Ternyata rumusnya ketika dia berpesan satu, saya cintai amalan saya, kerjaan saya. Luar biasa ya Pak. Ilmu agama ini kalau diterapkan luar biasa. Gitu. Cinta, keahlian, ya. Dia hanya pesan dengan bahasa yang lugas. Ya, dia nggak paham terlalu banyak tentang agama. Cuma dia pesan orang tua saya, nak, kalau kamu kerja, cintai kerjaanmu. Itu pasti kamu akan diberikan kemudahan sama Allah. Ternyata ketika dia kerja itu dipraktekkan. Apa artinya, Ikhwan? Ketika dia cintai amalan tersebut, Ikhwan, kemudian dia ahli dalam bidangnya, kemudian Masya Allah, pesan orang tuanya, ya, mudahkan orang lain. Yuk, Ikhwan ta'ala, kita amalkan ini hadis ini. Ya, silakan. Ini nggak ada yang buka ya. Tidak bawa hadis ya. Itu Ikhwan ta'ala nomor hadis 67. Ya, atau dalam sahihnya 67, dalam sarahnya 65. Ya, itu dalam Bukhari, dalam Imam Muslim. Hadis Ikhwan ta'ala itu dari Anas bin Malik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadisnya pendek, nggak panjang, antum hafal, pendek, tapi manfaatnya, faedahnya besar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Itu aja hadisnya. Yassiru apa artinya? Berikan kemudahan, jalan keluar. Anda sampaikan di khutbah Jumat. Ya, kita hari, maaf saya sebutkan datanya, hari ini kawan-kawan yang menjabat, Ikhwan ta'ala, dia tidak berprinsip dengan hadis ini, malah dengan jabatannya administratif itu dipersulit. Coba ketika kita menjabat amanah dari agama, permudah orang, nggak usah. Karena apa? Kalau mempersulit, di situ muncul kezoliman. Maaf saja, saya sampaikan khutbah Jumat. Ya, di antara kezoliman para pejabat, saya bilang, di antara kezoliman apa? Mempersulit, padahal agama memberikan apa? Basic yang luar biasa. Apa kata agama? Yassiru wala tu'assiru. Berikan kemudahan, jangan berikan kesulitan. Coba antum sekarang, kalau antum punya prinsip, ya, memudahkan orang lain, ada 2 konsekuensinya, ya Pak. Di saat antum nanti limit itu artinya ada masalah, Allah akan mudahkan itu di dunia, belum lagi di akhirat. Betapa banyak kita hari ini, Ikhwan, kita harus sadar ini, kalau hari ini kita lewat pada fase-fase yang luar bersulit begitu, kemudian tidak ada pertolongan, kemudian datang pertolongan, ingat, Allah turunkan pertolongan karena ada kebaikan kita. Itu ya Pak. Kalau Allah sekarang bantu kita dalam kesulitan, berarti kita dulu pernah memberikan kemudahan kepada orang. Makanya Nabi katakan, wallahu fi aunil abdi madama fi auni akhi. Tapi Allah, ya, selama hamba itu menolong orang lain, maka selama itu Allah akan memberikan pertolongan. Kembali kepada hadis tadi, itu kalau diterapkan, Ikhwan ta'ala, ya, punya mental, ya, punya karakteristik, punya sifat mudah, memberikan kemudahan dari siapa? Segalanya. Antum punya potensi ilmu, berikan kemudahan dalam ilmu. Potensi skill, berikan kemudahan dalam skill. Potensi harta, berikan kemudahan dalam harta. Nah itu. Maka Nabi katakan, yassiru wala tu'assiru. Ya, berikanlah kemudahan, mudahkanlah orang lain, jangan kamu persulit. Basyiru, berikan kabar gembira, jangan diberikan ancaman. Ya, basyiru wala tunaffiru. Berikan kabar gembira, wala tunafiru, jangan biarkan dia kabur.
Ya, gitu. Nah, ternyata ikhwah ta'ala sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi luar biasa kalau diamalkan. Ternyata bapak yang tadi itu konsepnya tadi itu mencintai amalannya, ya, kemudian dia berikan kemudahan. Yang hasilnya apa? Urusan untuk pensiun dininya itu tidak membutuhkan satu bulan, hanya 2 pekan. Masuk email, ya, dijawab malam, kemudian diproses seminggu, meeting bos-bosnya katanya. Ini cerita di hadapan saya. Sementara kawannya ada 4 tahun, 5 tahun, tidak perlu kelar-kelar. Ternyata ketika dia memberikan kesan 2 dapat untuk saya dan semuanya. Apa ya? Dia cintai itu profesinya sehingga dia menjadi orang yang berahli di situ. Yang kedua, dia berikan kemudahan. Ya, dia cerita hampir semua, ya, teman-temannya yang satu, ya, sekerja sama dia, dia cerita. Ini orang ini Masya Allah mudah bantu saya, mudah berikan solusi, mudah. Walaupun dia tingkatannya, ya, grade-nya lebih tinggi dari karyawan biasa, tapi dia beri kemudahan. Ini ikhwah rahimah ta'ala, ini contoh ikhwah ta'ala dalam muamalah kita, ya, itu adalah al-mahabbah. Berarti mahabbah itu apa? Ruh dari amalan seseorang. Maka di antara marakizul ibadah, sebagaimana Syekh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala dalam pada sudah suruh nih, saya nggak lihat Pak Derajat sudah suruh tuh. Ya, kita lanjut nanti. Berarti ikhwah ta'ala pembahasan berikutnya al-mahabbah, ya, al-mahabbah. Baik, saya hanya meresume aja di antara marakizul ibadah, tiang-tiang agama, ya, kekuatan-kekuatan agama itu ada 3. Anda bisa lihat nanti dalam bukunya Syekh atau kitabnya Syekh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala, yaitu yang pertama adalah al-khauf, yang kedua al-mahabbah, yang ketiga ar-ruju, ya, ar-roja. Yang pertama khaufun, yang kedua mahabbatun atau hubbun, yang ketiga ar-roja. Itu faur ibadah, itu tiangnya ibadah. Allahu alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Ada pembahasan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.